Jangan sampai nanti teman-teman 3-4 tahun kuliah, selepas itu bingung, gagap dengan kondisi dunia yang cepat berubah. Apa yang teman-teman pelajari di dunia kampus tidak relevan dengan kebutuhan dunia. Untuk teman-teman yang tahun ini akan memasuki bangku kuliah, saya ada satu buku untuk teman-teman. Saya akan rekomendasikan buku ini untuk dibaca, untuk ditelaah isinya. Jadi buku ini dikarang oleh Thomas L. Friedman berjudul Thank You for Being Late. Buku ini menurut saya perlu dibaca oleh teman-teman mahasiswa. Tujuannya apa? Agar bisa memahami kondisi aktual dunia hari ini sedang apa, bagaimana, dan prospeknya ke depan seperti apa. Buku ini perlu dibaca oleh teman-teman mahasiswa. Jangan sampai nanti ketika di kuliah hanya sekedar hadir di kelas, berorientasi untuk mendapatkan nilai yang bagus, tapi abai terhadap kondisi aktual dunia hari ini, kondisinya seperti apa, tantangannya hari ini seperti apa, dan juga tantangannya ke depan seperti apa. Jangan sampai nanti teman-teman 3-4 tahun kuliah, selepas itu bingung, gagap dengan kondisi dunia yang cepat berubah. Apa yang teman-teman pelajari di dunia kampus tidak relevan dengan kebutuhan dunia saat itu. Kalau masuk tahun 2024, katakanlah lulus di 2028, tentu akan ada banyak perubahan. Dan itu diterangkan di buku ini. Bukunya Thomas L. Friedman. Thank You for Being Late. Jadi di buku ini, Thomas L. Friedman menceritakan tentang dunia yang begitu cepat berubah. Ia mencontohkan perubahan di masa bercocok tanam, perubahan di era industri, yang saat itu orang masih butuh waktu untuk beradaptasi, butuh waktu untuk bisa menyesuaikan diri, sehingga ada muncul penemuan-penemuan berikutnya. Amat sangat berbeda dengan kondisi hari ini. Penemuan hari ini, 1 hari atau 1 bulan, bahkan bisa jadi mungkin dalam kurun 1 semester perubahan sudah terjadi. Dan Thomas L. Friedman mewanti-wanti kita untuk mengantisipasi perubahan itu. Makanya saya sangat menyarankan buku ini untuk dibaca oleh teman-teman yang akan memasuki dunia kampus. Di buku ini mengulas tentang kondisi dunia saat ini yang mengalami percepatan. Oleh Thomas L. Friedman disebut sebagai abad percepatan. Bahwa perubahan itu sangat cepat. Perubahan itu bersifat eksponensial. Perubahan itu berlipat ganda kecepatannya. Dan itulah tantangan kita, tantangan teman-teman nanti ke depan. Apa yang ada hari ini, kondisi hari ini bisa jadi sangat berbeda 4 tahun yang akan datang karena perubahannya begitu cepat. Thomas L. Friedman mendefinisikan 3 penyebab perubahan itu. Pertama adalah faktor market, pasar yang sangat dinamis, kebutuhan pasar yang selalu berubah dan cepat mengalami kontraksi, yang inilah mengakibatkan terjadinya percepatan perubahan yang disebabkan oleh pasar. Yang kedua, oleh Thomas L. Friedman mengatakan bahwa perubahan itu dipicu oleh perubahan iklim atau alam. Kita tahu sekarang ini bukan lagi masa pemanasan global, tapi kita sudah masuk pada era pendidikan. Ini tentu akan mengubah cara kita berhadapan atau berinteraksi dengan alam. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Thomas L. Friedman, seperti yang saya sebutkan tadi, perubahan disebabkan oleh inovasi
dan perkembangan teknologi informasi. Ini yang menjadi penyebab utama percepatan di era saat ini. Adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Oleh Thomas L. Friedman, perubahan sebelum era 2006 ke bawah, orang masih bisa cepat beradaptasi atau belajar terhadap sebuah perubahan. Tapi sesudah 2006 ada Bitcoin, ada percepatan oleh Google, lahirnya Facebook, Twitter, atau pelopor media sosial ya. Ini yang mengakibatkan orang cepat melakukan interaksi antara satu negara dengan yang lain, antara satu komunitas dengan komunitas yang lain secara global, bukan lagi secara daerah atau di dalam sebuah negara, tapi sudah bersifat global. Kata Thomas L. Friedman, perubahan itu bukan karena faktor perang atau karena penemuan, kata Thomas L. Friedman, tapi memang percepatan perubahan itu disebabkan oleh interaksi antar manusia. Itulah yang mempercepat perubahan, baik itu secara individu, komunitas, masyarakat, dan sebuah negara. Teknologi informasi membuka ruang bagi manusia untuk mempercepat interaksi antara satu komunitas, suatu negara dengan negara lain. Jadi yang ada sekarang bukan lagi suatu desa, suatu masyarakat, suatu komunitas kecil, tapi suatu komunitas global. Globalisasi sudah menjadi menu utama kita hari-hari ini. Yang itu didorong oleh kehadiran jejaring media sosial. Jadi kata Thomas L. Friedman, untuk bertahan di dunia yang begitu cepat atau di era akselerasi ini, kata Thomas L. Friedman, satu jawabannya, satu solusinya, kemampuan beradaptasi. Dan tentu kemampuan beradaptasi inilah harus didasari oleh sebuah pemahaman kita terhadap kondisi lingkungan, baik itu area wilayah provinsi, negara, baik itu pun bersifat global. Dan ini menjadi solusi yang ditawarkan oleh Thomas L. Friedman untuk bisa bertahan di era yang begitu cepat perubahannya. Untuk teman-teman, saran saya perlu membaca buku ini, buku yang menurut saya sangat menarik karena diulas oleh seorang wartawan yang tentu punya pengalaman menulis, bertutur, dan juga menyajikan sebuah data-data sehingga enak dan renyah untuk dibaca. Saya yakin teman-teman ini buku bukan sulit untuk dicerna oleh teman-teman karena buku ini sifatnya bertutur. Jadi kita itu sedang kayak mendengar sebuah dongeng atau sebuah cerita dari seorang Thomas L. Friedman, sehingga kita larut dalam buku ini dan tidak terasa bukunya pada akhirnya selesai dibaca. Saran saya, buku ini perlu dibaca untuk teman-teman yang memasuki dunia kampus. Jangan sampai nanti sesudah lulus kuliah bukannya menjadi solusi atau minimal bisa segera berbuat sesuatu untuk diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat, tapi sebaliknya malah menjadi beban, justru menjadi menambah angka statistik di pengangguran. Untuk bisa bertahan nanti perlu adaptasi. Apapun jurusan yang Anda pilih, kemampuan beradaptasi dengan kondisi real dan aktual itu perlu dilakukan. Dan yang terpenting juga adalah kemampuan membaca kondisi dunia hari ini.
dan proyeksinya seperti apa ke depan. Thomas L. Friedman, thank you for being late.